Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Daniel Bani Wini Ema dari GKI Kebayoran Baru, Jakarta. Hari ini bacaan diambil dari Injil Lukas, pasal 12, ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua, sebuah kisah yang sangat menarik ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Tema kita hari ini adalah waspadailah ketamakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, serakah atau tamak adalah keinginan untuk selalu beroleh banyak bagi diri sendiri. Dan sejalan dengan itu, Erich Fromm, seorang psikolog kenamaan asal Jerman, pernah berujar demikian, "Serakah adalah lubang tanpa dasar yang menghisap seseorang untuk berupaya tanpa henti memuaskan keinginannya, tapi sayangnya tak akan pernah merasa puas." Itulah mengapa seruan dan nasihat dari Yesus kepada orang banyak saat itu dan kepada kita saat ini menjadi penting untuk kita perhatikan, supaya kita tidak terjatuh dalam lubang tanpa dasar itu, sehingga kita menjadi lupa diri, lupa akan sekitar kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati supaya kita bijak dalam mengelola harta kekayaan kita. Yang pertama, bijak memperoleh harta. Karena berorientasi pada bagaimana mendapatkan lebih banyak, orang yang tamak kerap kali menggunakan segala cara untuk memuaskan dirinya, untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Dan seringkali dalam mengupayakan itu, seseorang yang jatuh dalam ketamakan tidak lagi memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal. Ia tidak lagi mempertimbangkan moralitas. Ia tidak lagi mempertimbangkan kaidah hukum yang ada. Bahkan kalau perlu, hukum dimanipulasi sedemikian rupa supaya tetap bisa menguntungkan diri sendiri. Atau juga di dalamnya tidak lagi dilibatkan pertimbangan iman dengan bertanya,
apakah memang ini kehendak Allah? Apakah memang ini yang Tuhan mau? Orang yang tamak bisa terjatuh dalam hal yang demikian dan tidak lagi bertanya dan mungkin tidak mau tahu apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak. Maka saudara sekalian, bagi setiap kita, mari kita renungkan bagaimana kita memperoleh harta. Semoga setiap kita tidak didorong oleh ketamakan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan sehingga kita melupakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua, bijaklah mengelola harta. Karena berorientasi pada diri sendiri, orang yang tamak akan berupaya sedemikian rupa hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan karena itulah Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang memperbesar lumbungnya semata-mata untuk bisa berkata kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya sendiri, "Kini beristirahatlah dan bersenang-senanglah." Tetapi apa kata firman Tuhan dalam perumpamaan itu? Hari itu juga maut menjemput orang kaya itu. Dan orang kaya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Perumpamaan tadi, saudara sekalian, tergambar jelas melalui gambar yang saya dapatkan berikut ini. Dalam gambar ini kita melihat orang yang mencoba untuk mengejar-ngejar uang selama hidupnya. Dan di akhir saudara melihat bahwa ketika rambutnya sudah putih dan dia mengumpulkan dalam pelukannya begitu banyak uang dia dapatkan, tetapi di titik itulah ia ada di tepi atau di akhir dari hidupnya. Dan tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Lalu untuk apa selama ini ia mengejar semua harta kekayaan itu? Saudara yang terkasih, perumpamaan yang Yesus berikan dan gambar tadi mau menjelaskan, mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau dalam kehidupan kita mengejar harta kekayaan itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan makna apa artinya harta dan kekayaan dalam hidup kita. Justru kita harus melihat harta dan kekayaan itu sebagai pemberian yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan bagaimana kita mengelolanya, perlu kita sesuaikan juga dengan apa yang si pemberi itu, sang pemberi itu inginkan dalam hidup kita. Di ayat 15, Yesus menegaskan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Saudara sekalian, ada satu hal yang sangat penting kita ingat ketika bicara tentang ketamakan. Bahaya dari ketamakan atau keserakahan adalah karena ketamakan membuat kebergantungan kita beralih dari Allah menuju ke harta kekayaan kita. Padahal kita meyakini bahwa pemberi hidup kita adalah Allah. Maka saudara sekalian, dalam hidup kita janganlah gantungkan hidup kepada harta kekayaan kita, tapi gantungkanlah kehidupan kita pada Sang Pemberi hidup, pada Sang Pemelihara hidup, yaitu Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa pemberi dan pemelihara hidup kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kerja dan karya yang Tuhan beri. Dalam kondisi saat ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, dan ketika Tuhan masih percayakan kepada kami usaha-usaha maupun pekerjaan-pekerjaan,
Jangan biarkan kami jatuh dalam ketamakan ya Tuhan. Tapi bimbing kami, tuntun kami, agar kami bukan menimbun harta demi kepuasan diri kami sendiri, tetapi kami menggunakan, mengelola harta kekayaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan biarkan kami memperoleh harta kekayaan itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Jangan biarkan kami memperolehnya karena kejahatan kami, dengan menghalalkan segala cara. Tapi bimbing kami ya Tuhan, agar cara kami memperoleh harta justru memperhitungkan kehidupan orang lain, kehidupan ciptaan yang lain, sehingga kami semua dapat hidup bersama dalam kesejahteraan yang Tuhan beri. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami menaikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati saudara.